bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita memulakan uji yang kita pada hari ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau pimpin kami sepenuhnya pada waktu yang sangat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lagu pertama mari kita nyanyi, kita satu dalam Tuhan. Lagu seterusnya mari kita nyanyi dalam LPMI nomor 101, Girang.
Advent hari ke-7 setelah mendengar seminar kesehatan mereka di sekolahnya. Ibu mertua saya menderita masalah punggung yang serius, katanya. Apakah kamu punya pertolongan untuknya? Sang guru Aisyah mengundang pasangan itu ke rumah ibu mertuanya. Sendep dan Rahmah baru saja menyelesaikan pelatihan medis dan seminar kesehatan di sekolah adalah yang pertama bagi mereka. Mereka berharap dapat memberikan seminar kesehatan dan mempromosikan pengubah alam berdasarkan Alkitab yang tulisan Ellen White di seluruh dunia. Pasangan yang sudah menikah ini bertemu dengan mertua yang sudah tua. Suhu bagi di tempat tidur. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan, tetapi tidak ada yang membantu. Sekarang dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa berdiri atau berjalan, dan hidup sendiri. Menantu perempuannya dulu tinggal di rumah yang sama, tetapi pindah dengan putra dan cucu Suhu bagi setelah bosan merawatnya. Sendep membuka-buka tumpukan dokumen di meja ibu mertua. Ramya memeriksa tasnya yang diisi dengan botol obat. Mereka saling memandang tanpa daya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka baru saja menyelesaikan studi dan belum pernah mencoba pengobatan alami untuk kasus yang begitu parah. Mereka berdoa. Mari kita coba sesuatu, kata Sendep kepada ibu mertua. Apakah kamu setuju untuk berhenti minum obatmu selama 5 hari? Perawat dimulai. Ramya memberikan hidroterapi dan pijat di pagi dan sore hari. Dia membuat jus sayuran mentah untuk dimakan. Pada ketiga hari, Suhangi berdiri dan berjalan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Dia menangis. Putra dan menantu saya telah meninggalkan saya untuk mati, katanya. Mereka tidak lagi merawatku karena penyakit ini. Berdosa saja kepada Tuhan, dan Dia akan membawa mereka kembali, kata Sendep. Syuhbani bukan seorang Kristen. Rumahnya terletak di lubang Renwispin yang ketat. Bahkan jika tetangga melihat seorang dengan Alkitab, mereka akan membuat masalah. Cindy berdoa dan memberi Syuhbani sebuah Alkitab dalam bahasa asingnya. Bacalah 1 halaman dalam Alkitab ini setiap hari dan berdoa kepada Tuhan, katanya. Dia akan membawa putra, menantu, dan cucunya kembali ke rumah. Setelah 5 hari perawatan, ibu mertua tidak lagi merasakan sakit. Dia benar-benar sehat. 10 hari kemudian, dia menelepon Sendep. Nak, kamu menyuruhku membaca Alkitab setiap hari dan berdoa, anakku akan kembali, katanya. Tetapi itu belum terjadi dan sudah 10 hari. Sendep mengetahui bahwa dia telah membaca 3 halaman sehari, 1 halaman di pagi, siang, dan malam, seolah dia mengikut resep dokter. Dia berharap untuk mempercepat jawaban Tuhan atas doanya. Seterusnya doa dan Tuhan akan melakukan mukjizat, kata Sendep. 3 hari kemudian,
Menantu perempuan mengirim sendok pesan teks. Dia sekarang tinggal di tempat ibu mertua tulisnya. Keluarga itu dipersatukan kembali. Saat ini, ibu mertua membaca Alkitab secara teratur. Dia mengirim sendok dan Ramya, ayat-ayat dari Alkitab. Dia berdoa. Sendok dan Ramya sangat gembira. Ini awal yang baik, kata Ramya. Dia adalah Kristen pertama kali, kata Sandy. Kami tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Pelatihan medis hanya memberi kami prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana Tuhan memimpin. Benar-benar keajaiban. Mengutip buku Ellen White. Panggilan untuk penginjilan medika. Ia menambahkan suatu misionaris medis bekerja atas tubuh, Allah bekerja atas hati. Bagian dari persembahan Sabat ke-13, firman ini akan membantu membangun 2 gereja di Benunggaru, kota besar terdapat di Sendek, dan Rahma tinggal bersama putra mereka yang berusia 7 tahun, Asyul. Terima kasih atas merencanakan persembahan yang murah hati. Terima kasih sahabat kita yang sudah menyampaikan laporan misi kita pada saat ini. Dan sekarang mari kita ikuti video ringkasan sekolah Sabat yang dibawa oleh Pastor Bernard Gali. Shalom dan puji Tuhan, kita bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang keempat yang bertajuk Mata Tuhan, Pandangan Dunia Alkitab. Untuk memulai pelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah Sabat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan puji Tuhan dan terima kasih karena kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang keempat yang bertajuk Mata Tuhan, Pandangan Dunia Alkitab. Sekali lagi juga saudara, saya mengucapkan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita setiap minggu. Harapan saya saudara, semoga ringkasan ini serba sedikit boleh membantu kita di dalam pelajaran sekolah Sabat kita dalam minggu ini. Saudara, seperti biasa saya selalu ingin mulai pelajaran sekolah Sabat kita dengan pertanyaan. Yaitu pertanyaan utama di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Yaitu bagaimana penglihatan Tuhan melalui pandangan dunia Alkitab mendidik kita sebagai umatnya. Harus kita ingat saudara, sepanjang triwalan ini ialah mengenai dengan pendidikan. Jadi khususnya pada hari ini kita akan menjawab bagaimana pandangan Tuhan menurut apa yang tertulis dalam Alkitab boleh mendidik kita. Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Seperti biasa juga ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dipaparkan di screen dan juga mungkin di sekolah Sabat saudara. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Amsal 15 ayat 3 yang mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang banyak. Nah saudara, apa yang menarik di dalam ayat ini adalah mata Tuhan. Apa maksudnya ini saudara? Inilah yang kita akan belajar menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, yang mungkin juga menjadi pertanyaan pada kita ialah apa perbezaan pandangan dunia
dan pandangan Alkitabiah ini, pandangan dunia adalah cara kita untuk menafsirkan dan memahami dunia di sekitar kita. Pandangan dunia kita mempengaruhi cara kita bertindak dan memperlakukan orang lain, serta keputusan kita. Pandangan Alkitabiah didasarkan pada keberadaan Tuhan dan bahwa Dia adalah Tuhan pribadi yang berinteraksi dengan ciptaannya. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini untuk lebih mungkin kita memahami lebih dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan membagikan kepada beberapa topik, yaitu 5 topik, yaitu kewujudan Tuhan, ciptaan, pandangan dunia Alkitabiah, rancangan penebusan, dan hukum Tuhan. Dan yang mungkin menjadi pertanyaan kepada kita ialah bagaimana semua topik ini akan menjurus kepada bagaimana ini akan mendidik kita. Bagaimana begitu di dalam yang tertulis di dalam Alkitab. Nah saudara, mari kita ke topik yang pertama, yaitu kewujudan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana sudut pandangan Tuhan atau di mata Tuhan menyatakan Dia memang wujud sebagai pencipta segala sesuatu. Saudara, di dalam Mazmur 53 ayat 1 mengatakan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, apa yang ayat ini coba katakan kepada kita? Orang yang jelas di sini saudara, orang yang bebal akan mengatakan Tuhan tidak ada. Namun apa pandangan Alkitab? Bagaimana kita memahami ini? Nah, secara umumnya saudara, terdapat 2 jenis pandangan dunia yang utama. Yaitu yang pertama adalah pandangan dunia ateis, yaitu tidak percaya Tuhan. Yaitu ia mengatakan bahwa semesta dan segala isinya terjadi dengan sendiri. Kemudian ateis juga mengatakan tidak ada Tuhan atau entiti supernatural lainnya. Hidup tidak memiliki tujuan atau makna. Itu hanya kehidupan seperti biasa. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan dunia teistik yang mengatakan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ada dan peduli dengan ciptaannya. Kita diciptakan dengan tujuan untuk hidup bersama Tuhan kita selamanya. Nah, inilah 2 pandangan secara umum di dunia ini. Pertanyaan saudara, di mana yang benar? Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan pribadi yang mengasihi kita dan berinteraksi dengan ciptaannya. Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Tetapi dia juga peduli pada kita masing-masing. Dan dia rindu mau bersama dengan kita. Nah saudara, pandangan Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu wujud. Dialah yang menciptakan. Namun untuk lebih jelas saudara, kita akan masuk ke topik yang kedua. Yaitu topik ciptaan. Pertanyaannya ialah, bagaimana ciptaan menurut pandangan mata Tuhan menjawab pertanyaan Leibniz yang mengatakan, karena dia mempertanyakan seperti ini. Mengapa adanya sesuatu dan bukannya tiada apa-apa? Nah saudara, di dalam Yesaya 45 ayat 12 mengatakan, Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah pada seluruh tentaranya. Nah saudara, apa yang jelas dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini, ialah Tuhan sendiri mengatakan akulah yang menjadikan bumi, menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit. Akulah yang memberi perintah pada seluruh tentaranya. Nah saudara, pandangan Alkitab mengatakan Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Alkitab menganggap 2 fakta diselesaikan sejak ayat pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1. Yaitu
apa yang dijawabnya secara tidak langsung saudara. Yaitu Tuhan wujud dan dia menciptakan alam semesta. Ingat lagi saudara, ayat dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat saudara, ayat yang pertama saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta. Selebihnya saudara, kebenaran Alkitabiah didasarkan pada dua prinsip, yaitu hukum, penebusan, kebangkitan. Saudara, doktrin-doktrin Alkitabiah tidak masuk akal jika kita menyangkal bahwa Tuhan menciptakan, saya ulang saudara, doktrin-doktrin Alkitabiah tidak akan dipercayai atau tidak akan masuk akal jika kita tidak percaya atau kita menyangkal bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Alkitab tidak boleh benar hanya dalam beberapa bahagiannya. Artinya saudara, Alkitab itu tidak akan benar kalau hanya sebahagian saja yang benar. Jadi jelas saudara bahwa Alkitab itu benar bila mana kita mempercayai dari ayat yang pertama sehingga ayat yang terakhir di buku Wahyu. Saudara, penciptaan adalah salah satu tema yang sering diulangi dalam Alkitab. Penciptaan. Dan begitu banyak ayat yang menjelaskan, kita boleh lihat di screen. Sekiranya kita menerima konsep evolusi yang berlaku selama berjuta-juta tahun, sama ada dilakukan oleh Tuhan atau tidak, kita sebenarnya menyangkal bahwa Tuhan mengilhami Alkitab. Artinya saudara, dalam bahasa yang lebih mudah ialah kalau kita percaya evolusi, artinya samalah juga kita tidak percaya dengan Tuhan. Samalah juga kita tidak percaya dengan Alkitab. Jadi saudara, jelas kepada kita bahwa Tuhan adalah pencipta. Kemudian topik yang ketiga saudara, pandangan dunia Alkitabiah. Bagaimana pandangan menurut Alkitab mengajar kita tentang dunia ini dengan benar. Jadi saudara, mari kita belajar ini. Mari kita perhatikan saudara. Bagaimana Alkitab menyatakan mengajar kita tentang dunia ini. Tentang perkara yang benar. Dalam Efesus 4 ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah saudara, apa yang jelas ialah cara kita menafsirkan atau mentafsirkan persekitaran kita bergantung pada pandangan dunia kita. Inilah reality. Jadi apa pandangan yang benar? Inilah kita mau belajar di dalam Alkitab. Namun ada yang berpendapat sebagai contoh, pelangi hanyalah fenomena fisikal yang indah bagi seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, yang mengatakan, oh pelangi itu begitulah itu. Tetapi bagi orang yang beriman, lebih dari itu. Itu adalah peringatan akan janji Tuhan bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi dengan banjir lagi. Kita boleh membaca ini di dalam Alkitab, Kejadian pasal yang ke-9. Ini menyatakan kepada kita saudara bahwa jelas bahwa Alkitab mengajar sesuatu yang luar biasa, yang harus kita terima. Itulah dasarnya. Pandangan dunia Alkitabiah merangkumi serangkai doktrin yang mengajar kita. Di dalam Alkitab, saudara, mengajar kita. Yaitu bagaimana cara hidup, bagaimana cara membuat keputusan yang baik. Keputusan moral yang baik. Bagaimana melayani jiran kita. Bagaimana mengasihi, bagaimana mentafsirkan dunia di sekeliling kita. Apa yang diharapkan dari masa depan. Semua itu saudara, kita boleh rujuk Alkitab. Karena Alkitab akan menerangkan dengan jelas kepada kita. Bagaimana ia akan mengajar kita secara pribadi. Untuk menerima kebenaran tentang dunia ini. Menurut pandangan Alkitab. Oleh itu saudara, pendidikan Kristen mesti berdasarkan Alkitab. Inilah yang harus kita tanamkan saudara. Di dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menanamkannya atau mengajarnya kepada anak-anak kita juga. Dan yang keempat, tajuk yang keempat atau topik keempat ialah rancangan penebusan. Bagaimana rancangan penebusan
mengajar kita untuk menyembah penebus itu. Inilah pertanyaan yang benar-benar kita harus mengerti, saudara, supaya kita mengerti apa makna penebusan itu kepada pribadi kita. Roma 3 ayat 23 hingga 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ayat ini apa yang menjadi pengajaran kepada kita? Apa yang dia coba ajarkan kepada kita, saudara? Tuhan tidak begitu saja membuang ciptaannya pada saat manusia itu berdosa. Ingat saudara, apakah Tuhan bila mana Adam dan Hawa itu berdosa, dia langsung buang terus Adam dan Hawa? Saudara, yang luar biasanya, sebenarnya sebelum pun mereka bertobat, sebelum pun mereka berdosa, maafkan saya saudara, sebelum pun mereka berdosa, Tuhan sebenarnya sudah ada rencana. Yaitu dia membuat rencana penebusan. Pencipta akan mati untuk makhluknya. Inilah nubuatan. Inilah rencana penebusan itu. Alkitab tetap merupakan hal dasar dari iman kita. Dari Alkitab saudara, kita mengerti bagaimana rencana penebusan itu akan berlaku. Dan bagaimana Alkitab sendiri mengajar kita bahwa rencana penebusan itu sangat bermakna kepada setiap kita yang telah berdosa. Kita dipanggil untuk mengongsikan Injil yang kekal ini kepada orang lain. Karena Injil ini sangat erat kaitannya dengan penciptaan. Ingat lagi saudara, bagaimana kita telah diciptakan begitu indah sekali. Saudara dan saya telah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu rupa, serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan mau mengambil kembali atau membentuk kita semula supaya kita akan dipulihkan. Dan bagaimana dipulihkan saudara? Melalui Alkitab kita mengetahui rencana penebusan itu berlaku untuk saudara dan saya. Rencana penebusan Tuhan dibuat sebelum penciptaan. Itu mencangkup kematian dan kebangkitan Yesus dan harapan akan kedatangan Tuhan kedua kali. Amin saudara, luar biasa bagaimana rencana penebusan Tuhan ini kepada setiap kita memberi keyakinan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang begitu berharga. Yang kelima, topik yang terakhir, yaitu hukum Tuhan. Apa yang diajarkan oleh hukum Tuhan kepada kita di dalam hal melihat dunia ini. Saudara, hukum. Ingat lagi pelajaran kita Sabat yang lalu atau minggu yang lalu. Kita belajar bagaimana hukum itu mendidik. Atau hukum itu adalah guru. Jadi saudara, juga pelajaran pada hari ini. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah saudara, apa yang kita boleh paham dari ayat ini mengenai dengan topik yang kelima tentang hukum? Saudara, tidak ada moral yang mutlak untuk pandangan dunia ateis. Oleh itu keputusan moral adalah sangat berkaitan. Dalam bahasa yang lebih mudah mungkin saudara ialah di dalam kepercayaan ateis begitu terbuka. Maksudnya tidak ada pandangan di dalam konteks moral. Jadi seperti itu saja. Karena yang percaya, dia percaya bahwa semuanya terjadi seperti itu. Oleh itu saudara, masuk akal bagi negara yang berbeza untuk mempunyai undang-undang yang berbeza mengenai tingkah laku moral warganya. Artinya saudara, di dalam sesebuah negara pastinya ada peraturan atau hukum yang harus diikuti supaya itu sesuai dengan negara itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Alkitab memperkenalkan hukum moral yang mutlak.
dia tidak berubah, dia kekal, dan wajib yang berlaku untuk semua manusia, yaitu hukum Tuhan. Kita boleh baca dalam Keluaran dan Mazmur 115. Nah saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa Alkitab sudah dituliskan atau sudah ada mengenai dengan hukum Tuhan atau peraturan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan hukum Tuhan ini adalah hukum kasih yang menyatakan kepada kita supaya kita mengerti bagaimana kita harus menghormati Tuhan, bagaimana kita menuruti akan segala perintah Tuhan. Ingat, hukum ini berkaitan dengan penurutan. Hukuman untuk melanggarnya adalah kematian. Roma 3 ayat 20. Itu sebabnya rencana penebusan diperlukan. Hukum ini didasarkan dalam mengasihi dan menghormati Tuhan dan sesama kita. Ini adalah kode moral yang menunjukkan kepada kita apa yang baik di pandangan Tuhan. Jadi saudara, yang penting di sini, apa yang jelas kepada kita ialah hukum Tuhan itu mengajar kita sebenarnya menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Karena hukum Tuhan ini adalah kasih, penyataan kasihnya kepada kita. Artinya saudara, Tuhan mengatakan jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Artinya saudara, karena kasih, karena Tuhan mengasihi kita, maka respon kita juga adalah mengasihi Dia dan menuruti segala perintahnya. Inilah artinya hukum itu mengajar mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Pena Inspirasi juga menyatakan, hanya dengan firman Tuhan kita dapati kisah penciptaan yang sahih. Di dalam firman Tuhan akal menemukan subjek untuk pemikiran yang paling dalam, aspirasi paling tinggi. Di sini kita melihat keagungan surga ketika Dia merendahkan diri untuk menjadi pengganti dan penjamin kita untuk menghadapi kekuatan, kegelapan dan memperoleh kemenangan bagi pihak kita. Perenungan yang penuh hormat terhadap tema-tema seperti ini tidak boleh gagal melembutkan, menyucikan dan memikat hati. Dan pada masa yang sama untuk menginspirasikan pikiran dengan kekuatan dan semangat baru. Jadi saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih karena melalui mata Tuhan yang diartikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan menyatakan, mengajar kita bagaimana kita harus merespon akan segala sesuatu ciptaan Tuhan, akan segala yang Tuhan lakukan di muka bumi ini kepada setiap kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa di dalam dunia ini saudara, mari kita didik diri kita untuk memandang apapun yang kita lihat, alami, yang kita saksikan atau kita buat di dunia ini. Kita lihat dia, kita cek dia dari sudut pandang mata Tuhan melalui Alkitab. Inilah yang menjadi kekuatan pada setiap kita saudara. Yang menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, yang berlaku di muka bumi ini, mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan melalui Alkitab. Karena tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali peta ilahi di dalam jiwa. Artinya saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya kembali dipulihkan seperti di Taman Eden pada mula-mulanya. Dia memperbaharui kita, Dia mendidik kita supaya nanti kita akan dipulihkan kembali seperti mula-mula di Taman Eden. Saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah bersama dengan kami
Nolong kami di dalam pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dan bantulah kami Bapa untuk melakukan atau mempraktikkan yang Tuhan perintahkan itu. Supaya apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu adalah kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita diingatkan untuk mengisi rekod kehadiran dan layananku untuk Kristus yang sudah dikongsikan di grup WhatsApp gereja kita. Sekian harapanku. Apakah dengan dunia ini jalan berbeza, penuh perpecahan, semakin hari menuju kehancuran. Jangan bersedih, Yesuslah sandaran. Ada sandaran dan juga teman, Yesus sentiasa mendengar dan peduli. Kebaikannya tiada bandingan. Jangan bersedih, sandar pada Yesus. Ada masa kita bersorangan, perjalanan hidup yang dialami. Ku berduka saat ku mengenang. Jangan bersedih, Yesuslah sandaran. Ada sandaran dan juga teman, Yesus sentiasa mendengar dan peduli. Kebaikannya tiada bandingan. Jangan bersedih, Yesuslah sandaran. Ada sandaran dan juga teman, Yesus sentiasa mendengar dan peduli. Kebaikannya tiada bandingan. Jangan bersedih, sandar pada Yesus. Jangan bersedih, sandar pada Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Sebelum saya memulakan pelajaran saya pada pagi ini, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin doa. Ya Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu karena Engkau urapi kami dengan Roh Kudus dan kami dapat mempelajari tentang kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah dalam perbaktian keluarga kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran yang saya sampaikan pada pagi ini ialah arahkan matamu pada Yesus. Ayat kunci kita terdapat dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ada satu ilustrasi mengenai seorang atlet. Atlet mengikuti pertandingan lomba lari. Selepas itu pertandingan tersebut dimulai. Atlet ini sedang dalam perlombaan dan tiba-tiba dia berhenti pergi membeli minuman air, atau dia tiba-tiba berhenti karena dia penat. Nah, apa yang terjadi di sini adalah dia berbelok arah sehingga kan dia kehilangan fokusnya, padahal dia sudah hampir menuju ke garis penamat. Kita sama seperti atlet. Dalam kerohanian kita sedang dalam perlombaan iman. Namun fokus kita yang melenceng atau fokusnya lemah yang boleh berubah-ubah membuatkan kita akan gagal. Dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Adalah salah satu langkah untuk memenangkan perlombaan iman kita, yaitu kita harus melepaskan dosa dan beban kita, kemudian kita bertekun agar kita menang dalam perlombaan iman kita. Ayat selanjutnya yang saya sudah baca tadi dalam ayat inti kita pada pagi ini, yaitu Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ini adalah salah satu ajakan bagi kita untuk memusatkan pada Yesus untuk perlombaan iman kita. Mengapa? Dalam ayat yang saya baca tadi, karena Yesus sudah mati bagi kita untuk memberikan keselamatan bagi kamu dan saya. Yesus sendirilah yang memimpin kita dan dalam iman dan membawa kita kepada kesempurnaan. Dalam Ulangan 5 ayat 32. Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat ini memberitahukan kita bahwa kita harus berada pada jalur tersebut, tetap fokus pada Yesus. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Jika kita mudah berbelok ke arah yang lain, kita mudah terseret dalam kenikmatan yang ditawarkan pada dunia ini. Seorang Paulus menegaskan dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Mari kita buka Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Paulus dia tidak mau mengingat masa lalu, tetapi dia mau mengingat
apa yang di hadapan dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah kerinduan besar Paulus yang dengan semangat mengarahkan matanya pada Yesus. Orang yang betul-betul mengarahkan mata Yesus, itulah kerinduan terbesar bagi orang tersebut. Kesimpulannya ialah, oleh itu, marilah kita tetap mengarahkan mata kita pada Yesus, tetap pada jalur tersebut. Jangan merubah arah kita, sebab kalau kita tetap pada jalur tersebut, maka kita akan berhasil dan menjadi pemenang dalam perubahan iman kita. Itu saja yang saya sampaikan pada sahabat ini pada pagi ini. Sekali lagi, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, sebentar tadi kami sudah mempelajari sedikit daripada pelajaran ini ya Tuhan. Kiranya pelajaran ini akan menguatkan kami untuk terus tetap mengarahkan mata kami pada Yesus, tetap pada jalan tersebut dan tidak merubah arah lainnya Tuhan. Walaupun pelbagai cabaran yang kami hadapi ya Tuhan, tapi kami mohon supaya kuatkan kami agar kami semangat tetap mengarahkan mata kami kepada Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa kepada para petugas di barisan hadapan yang sedang mengawal keadaan ini ya Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, kuatkan mereka, supaya mereka melakukannya tugasnya dengan baik. Kiranya Engkau melindungi mereka dan jauhkan mereka daripada penyakit COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami tidak juga lupa akan sahabat kami yang mempunyai masalah baik dalam pendidikan, rumah tangga dan sebagainya. Kiranya Engkau menolong mereka dalam kesusahan, bantu mereka supaya mereka mendapat jalan keluar oleh tangan ya Tuhan. Tuhan di surga, kiranya Engkau terus beserta kami sepanjang sabatnya Tuhan, agar kami tetap terus fokus kepada Tuhan setiap hari sampailah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.